Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita bisa mendengar firman Tuhan oleh karena anugerah Tuhan yang sangat luar biasa, oleh karena kemurahan Tuhan dan kesetiaan Tuhan yang selalu melindungi kita. Saya berharap Bapak Ibu baik-baik saja, puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah agar kita tetap menjadi orang yang rendah hati. Agar kita tetap menjadi orang yang rendah hati. Untuk itu, sebelum saya berkhotbah lebih mendalam, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur jikalau hari ini kembali menerima pengajaran firman-Mu, dibentuk dengan kehendak-Mu untuk hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tema kita adalah agar kita tetap menjadi orang yang rendah hati. Agar kita tetap menjadi orang yang rendah hati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kesombongan adalah sifat yang Tuhan tidak suka. Jadi saudaraku, kecongkakan itu adalah musuh Tuhan. Bahkan kesombongan itu adalah awal dari kehancuran. Kita perlu paham dengan hal ini Bapak Ibu, sebab kesombongan itu datang dengan sendirinya. Jadi secara otomatis, tatkala kita mendapatkan berkat banyak, tatkala kita mendapatkan kedudukan, tatkala kita mendapatkan pujian dari orang-orang sekitar kita, itu muncul kesombongan, saudaraku. Nah, kalau kita tidak waspada di sini, saudaraku, kita itu jauh dari rendah hati, jauh dari kerendahan hati kita, yang pada akhirnya, saudaraku, kita akan menjadi orang yang sombong. Ya kan? Misalnya juga mendapatkan gelar-gelar yang spektakuler, gelar yang luar biasa, yang sangat membanggakan seperti itu. Bagaimana agar kita tetap menjadi orang yang rendah hati? Ini penting sekali Bapak Ibu, walaupun kelihatannya sederhana, tetapi saya melihat banyak orang Kristen mengalami kesukaran untuk menjalankan hal tersebut, yaitu untuk tetap rendah hati. Iya kan? Sehingga pada akhirnya mereka lupa asal-usul, ibarat kacang lupa kulit. Nah ini ya saudaraku yang perlu kita hati-hati. Tatkala kita kacang lupa kulit, disitulah namanya kesombongan terjadi. Ini banyak sekali terjadi kejadian-kejadian yang ada. Iya kan, waktu belum mempunyai apa-apa, begitu ramahnya terhadap satu sama lain. Begitu sudah mulai kedudukan, saudara punya kedudukan, saudaraku punya materi yang melimpah, sudah mulai. Orang lain dianggap rendah, orang lain dianggap kecil, orang lain dianggap sampah bahkan. Lebih mengerikan lagi seperti itu Bapak Ibu. Makanya saudaraku, yang pertama supaya kita tetap rendah hati, ingat asal kita. Kita ingat asal kita. Saya bacakan di Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7 saudaraku. Ada beberapa pasal saya baca. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kemudian Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kemudian Ayub pasal 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jikalau kita mengingat asal kita dari debu dan tanah, dan kita akan kembali secara telanjang, karena datangnya kita telanjang ke dunia ini saudaraku, niscaya tidak ada yang perlu kita sombongkan. Ornamen-ornamen yang kita dapat di dalam dunia ini tidak membuat kita sombong. Kenapa? Karena semua itu akan kita tinggalkan. Semuanya itu akan hilang, saudaraku, dengan sendirinya seiringan dalam kematian kita.
Kita dari debu dan tanah. Apa yang perlu kita sombongkan? Semuanya itu dari Tuhan kok. Kepandaian dari Tuhan, berkat dari Tuhan, fasilitas-fasilitas yang ada pada kita dari Tuhan. Jadi alangkah malunya kalau kita sombong. Saudara, maka sering-seringlah ke rumah duka. Anda mesti banyak sering melihat, ya kan, jenazah yang terbujur kaku, tidak bisa berbuat apa-apa walaupun dia kaya sekalipun. Sekaya apapun, saudaraku, kalau urusan mati itu urusan 2 kali 1, dari debu kembali kepada debu. Ini perlu kita ingat di benak kita secara permanen, agar kita tidak menjadi orang yang sombong, yang akhirnya dibenci oleh Tuhan. Sikap rendah hati, Bapak Ibu, tatkala kita paham dari mana asal kita, asal usul kita, saudara, pada akhirnya kita tidak bisa menjadi orang sombong. Karena kita akhirnya hidup bersyukur dan hidup satu sama lain saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi satu sama lain. Dan manusia satu sama lain sama kok, semua diciptakan dari debu dan tanah. Sekaya apapun orang tersebut, tatkala dia mati, itu, saudaraku, tidak ada apa-apanya, saudaraku. Iya kan? Ini penting untuk kita pahami. Jadi bakal apa kita sombong? Nggak ada gunanya kita sombong, saudaraku. Iya kan? Malah pada akhirnya kita akan melawan Tuhan. Saudara, ini kita benar-benar harus pahami nilai kesombongan ini berbahaya. Yang pada akhirnya semua orang kita anggap rendah. Bahkan kemungkinan pencipta kita anggap juga rendah. Banyak orang Kristen, saudaraku, tidak lagi untuk begitu peduli terhadap Tuhannya, karena dia kaya raya. Iya kan? Karena dia itu sungguh amat dihormati orang. Jadi dianggap semua kecil, termasuk Tuhannya dianggap kecil. Begitu napasnya jebret diambil separuh, baru dia nyaho. Iya kan? Tepuk tangan sama Tuhan saja tidak mau. Justru sayalah yang harus ditepuki tangan. Karena udah gila pujian, saudaraku. Udah gila hormat. Itu nilai kesombongan yang pada akhirnya mencelakakan dirinya sendiri terhadap nilai-nilai kebenaran, yang akhirnya kebenaran itu menjauh dari kehidupannya. Tatkala kebenaran itu menjauh dari kehidupannya, itulah manusia yang paling malang, manusia yang paling menderita, karena di dalam hidupnya tidak ada kebenaran Tuhan. Yang ada adalah nilai-nilai si iblis yang merasuk di dalam dirinya. Banyak orang, saudaraku, mencari hormat atas orang lain. Gila hormat, gila pujian. Dan akhirnya itu nilai yang sombong. Jadi, saudaraku, yang tadinya mempunyai nilai-nilai yang luhur, satu sama lain menghargai, satu sama lain menghormati, sudah tidak ada lagi. Itu penyakit kesombongan, saudaraku. Penyakit kesombongan ini, waduh, saudaraku, kalau hinggap di dalam diri kita, itu, saudaraku, sangat berbahaya sekali. Saya, saudaraku, melihat orang-orang sombong, cuma saya berpikir, apa mereka enggak berpikir mereka akan mati? Apa mereka enggak berpikir bahwa mereka dari debu dan tanah? Sehingga kondisinya begitu sangat luar biasa sombongnya. Tapi apa mau dikata, kalau kesombongan sudah merasuk atas seseorang, mereka tidak memikirkan asal-usul dari mana mereka dibentuk oleh Tuhan. Mereka ada sebagaimana ada karena nafas Allah, karena nafas Tuhan. Dia harusnya mempermuliakan Tuhan. Datang ke gereja tidaklah mau tepuk tangan, tidak mau bernyanyi. Bahkan dengan ponganya tangannya disedekapi begini, Bapak Ibu. Dianggap Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Hati-hati ya dengan kesombongan ini, saudaraku. Iya kan? Hati-hati dengan apa-apa yang sudah kita dapatkan, materi, kepangkatan, gelar, hati-hati. Kalau kita tidak rendah hati, saudaraku, kita akan menjadi seterunya Tuhan. Ini perlu dicamkan baik-baik, sehingga pada akhirnya hidup kita harusnya selalu mempermuliakan Tuhan. Dan sehingga kita akhirnya bisa berkata, semua apa yang aku miliki di dunia ini adalah milik Tuhan. Dan akhirnya kita tidak sayang-sayang untuk mengembalikan kepada Tuhan. Dan akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah, itulah hidup kekristenan yang sesungguhnya. Tatkala engkau sombong, engkau sedang melawan Tuhanmu.
Engkau sedang mengecilkan apa arti Tuhan penciptamu. Hati-hati saudaraku. Ini perlu kita pahami dalam hal ini secara bersama-sama. Agar kita tidak menjadi orang yang sombong. Agar kita tetap menjadi orang yang rendah hati. Mengingat akan asal-usul kita dari debu dan tanah. Datang telanjang dan pulang telanjang, terpujilah nama Tuhan. Amin saudaraku. Jadi yang pertama kita sudah mendapatkan supaya kita tetap rendah hati adalah ingat asal kita. Yang kedua saudaraku, ingat awalnya kita. Ingat awalnya kita, Roma 3 ayat 23. Roma 3 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudaraku, awal kita adalah orang berdosa. Siapapun kita, semua orang berdosa. Siapapun Anda, semua orang berdosa. Tidak satupun orang benar di hadapan Tuhan. Karena sudah kehilangan kemuliaan Tuhan akibat dosa dari nenek moyang, yaitu Adam dan Hawa. Paham di sini Bapak Ibu? Jadi saudaraku, kalau kita sombong, apa yang kita sombongkan? Seringkali saudaraku, kita mau merasa paling benar. Padahal kebenaran itu milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Aduh saudaraku, saya mau tertawa dengan orang-orang yang sombong, terlebih lagi sombong rohani saudaraku. Lucu sekali. Kamu ini tadinya orang berdosa, kita ada sebagaimana ada, itu kasih karunia. Karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Siapapun Anda, siapapun kita yang sebagai manusia, itu semua sudah berdosa. Kita ada sebagaimana ada itu karena anugerah Tuhan semata-mata, karena kebaikan Tuhan semata-mata. Dengan demikian kita harus menghargai sesama manusia. Harus tetap rendah hati Bapak Ibu. Siapapun kamu adalah orang berdosa awalnya. Kita menjadi umat Tuhan karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan. Tidak lebih dan tidak kurang. Seperti itu, kita semua sama. Iya toh, kalaupun kita diberikan talenta, kepandaian, itu semua milik Tuhan. Kita harus kembalikan kepada Tuhan dan selalu untuk mempermuliakan Tuhan. Ingat awal kita, Bapak Ibu. Kita manusia sudah berdosa. Siapapun. Iya kan, supaya kita paham dan tidak ada nilai-nilai kesombongan. Sebab saudaraku, seiringan kita pintar, kita pandai, mendapat gelar S3, profesor, hati-hati. Iya kan? Hati-hati akan dirimu yang mengecilkan orang lain, yang merendahkan orang lain, seakan-akan hanya engkau yang benar, hanya engkau orang benar. Semua kita dari hal yang sama, dari awal yang sama. Semua kita dari orang berdosa. Iya kan? Kita nggak boleh membacai dosa orang lain, tapi di dalam dirimu, di dalam diri saya, ada dosa. Awalnya ada keberdosaan, kejahatan, kenajisan, keburukan. Kita ada sebagaimana ada karena anugerah Tuhan. Jadi apa yang pantas kita sombongkan? Tidak ada. Bergelar kita sebagai S3, sebagai profesor, tidak ada. Tidak ada, saudaraku. Iya nggak, saudaraku? Iya, makanya di sini janganlah kita menjadi orang sombong, tetap rendah hati. Tatkala kita mengingat awal kita adalah manusia berdosa. Oleh karena kita ada karena kebaikan Tuhan semata-mata. Disitulah kita menyadari kalau bukan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Ini kita harus benar-benar meresapi Bapak Ibu ke tulang sumsum kita. Di dalam kerohanian kita. Iya kan? Tatkala kita menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun, bukan menjadi orang sombong. Banyak saudaraku orang-orang yang sombong yang saya saksikan. Waktu belum punya apa-apa saudaraku. Begitu dia sangat minder. Iya kan? Rendah hati tanda kutip Bapak Ibu, enggak percaya diri. Begitu jadi orang kaya. Iya kan, punya kepangkatan. Wah, luar biasa. Seperti dia saja yang menjadi orang benar. Nah ini loh, yang ini orang sombong. Karena mereka tidak tahu awal mereka itu bagaimana. Di 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. 1 Korintus pasal 1 ayat 26
Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ayat ini sangat jelas ditulis oleh Rasul Paulus yang notabene adalah orang pandai, yang notabene adalah ahli Taurat. Tapi apa yang dikatakan selanjutnya, saudaraku, oleh karena Kristus, apa yang aku banggakan dahulu merupakan sampah bagiku. Karena Kristus Yesus lebih mulia dari segala-galanya. Paulus sadar betul bahwa apa yang dia banggakan sebagai ahli Taurat, sebagai ahli teologi, ya kan, itu adalah sampah. Karena pengenalan akan Yesus lebih mulia dari segala-galanya. Nah, ini loh bentuk kerendahan hati seorang Paulus, Bapak Ibu. Jadi kalau zaman sekarang banyak orang yang sombong karena dia ahli teologi, karena dia ahli agama, saudaraku. Bullshit semuanya, saudaraku. Sayang sekali toh. Semua itu karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saudara, kita tidak ada apa-apanya. Makanya kita ingat awal kita. Tatkala kita sebelum dipanggil, dipilih oleh Tuhan, siapa kita yang sebenarnya? Paulus sendiri yang adalah punya kebanggaan masa lalunya sebagai ahli Taurat, sebagai orang Farisi. Iya kan, saudaraku, yang gurunya adalah Gamaliel, Bapak Agung Taurat. Dia bilang semua sampah. Karena pengenalanku akan Yesus lebih mulia dari segala-galanya. Jadi ingat ajaran Yesus. Kita harus tetap rendah hati. Yang kita tinggikan adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga diri kita, saudaraku, benar-benar milik kepunyaan Tuhan. Kebenaran yang kita punya adalah kebenaran dari Tuhan. Kembali itu karena kasih karunia, itu karena anugerah. Karena penyertaan Tuhan sajalah kita ada sebagaimana ada. Janganlah kita menjadi orang yang sombong. Akan tetapi kita tetap menjadi orang yang rendah hati. Seberapa hebat pun pengetahuan Alkitabmu tidak boleh menghakimi. Tidak boleh menghakimi, Bapak Ibu. Penghakiman itu hak Tuhan. Ingat baik, penghakiman itu hak Tuhan. Iya kan, justru kita harus buat nasihat. Menasehati dengan menghakimi berbeda loh, Bapak Ibu. Ini banyak orang serang sana, serang sini, membodoh-bodohi orang lain. Mentang-mentang dia bergelar profesor, doktor, ya kan, DTH segala macam. Orang lain yang bodoh, mereka yang pintar. Wah, ini sangat sangat disayangkan, saudaraku. Sebab kita ada sebagaimana oleh karena Kristus Yesus. Iya kan, saudaraku, ingat, semua itu karena Tuhan. Ingat baik, supaya kita rendah hati. Kita boleh mencapai tahap-tahapan yang sangat baik itu karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Jadi pergerakan kita, kelakuan kita, perasaan kita menjadi saksi hidup bahwa kita adalah Injil yang terbuka. Kristus di dalam kita, kita harus saling mengasihi, saling mengampuni, saling menghormati, Bapak Ibu. Ada amin? Puji Tuhan. Yang terakhir, ingat akhir kita. Ingat akhir kita. Di Ayub pasal 1 ayat 21 sampai 22. Ingat akhir kita. Katanya, kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saya lanjutkan di Matius 6 ayat 19 sampai 21, Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di sorga,
Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kolose 3 ayat 1-4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Jadi oriented kita adalah bukan oriented keduniawian, bukan orientasi kesombongan, tapi selalu mempermuliakan Tuhan karena Kristus hidup di dalam kita. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diri setiap orang percaya. Harusnya demikian agar kita tetap menjadi orang yang rendah hati. Haleluya. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam kehidupan seluruh hidup kita, di dalam kepunyaan kita, di dalam kepandaian kita, Bapak Ibu. Ada amin. Puji Tuhan. Jadi ingat akan akhir kita. Kita datang telanjang ke muka bumi ini, kita akan pergi telanjang. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Yang ada adalah Tuhan yang kita puji dan sembah, Tuhan yang kita permuliakan. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan menuntun setiap kehidupan kita, agar kita selalu diberikan pencerahan dari Roh Kudus, dan setiap langkah kita tidak terantuk. Karena firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tuhan Yesus memberkati, saya berdoa. Terpujilah namamu, Allah yang kekal yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur jikalau hari ini diajar bagaimana kami tidak boleh sombong, di mana kami harus tetap mempunyai hati yang rendah hati, menghargai satu sama lain, menghormati satu sama lain, mengampuni satu sama lain, sehingga nyata hidup kami hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Kami ada sebagaimana ada bukan karena diri kami sendiri, tetapi oleh karena Kristus yang hidup di dalam diri kami. Tatkala Tuhan datang kali yang kedua, kami juga layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Terima kasih ya Tuhan, berkati pemberitaan firman-Mu ini bagi pendengar yang setia, bagi umat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama Tuhan, berkati dimanapun jemaat-Mu berada. Nama Tuhan selalu mereka permuliakan sehingga banyak jiwa-jiwa bertobat, datang kepada Kristus Yesus, dan mereka menjadi alat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.